bertemu lagi dengan Ustadzah Aini. Kali ini Ustadzah Aini akan berkisah tentang apa ya? Mau tahu? Oke. Kali ini Ustadzah Aini akan berkisah tentang menghafal Al-Quran itu mudah ya? Memang. Yang benar, menghafal Al-Quran itu mudah ya? Oke. Nah, sudah siap mendengarkan Ustadzah Aini berkisah? Nah, jika sudah siap, matanya fokus, telinganya fokus, ya, dan duduk siap. Hap. Oke. Nah, pada suatu hari di sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah, waktu itu pagi hari yang cerah sekali. Nah, matahari bersinar dengan cerahnya, burung-burung berkicauan dengan riangnya. Suaranya bagaimana ya? Masya Allah, anginnya serasa nikmat sekali. Masya Allah. Kenapa? Karena beberapa hari Malang khususnya sering sekali hujan. Nah, jadi pagi hari masih terdengar suara angin-angin yang berhembus. Nah, di pagi hari seperti biasa ada kegiatan tahfidz. Nah, di satu kelompok tahfidz dipandu oleh Ustadzah Lila. Ustadzah Lila, alhamdulillah ananda semuanya, generasi Khairul Ummah. Nah, tadi kita sudah tahfidz. Tadi kita juga sudah murojaah. Nah, sekarang yuk setor ya, setiap ananda setor hafalannya satu makro. Nah, semoga semuanya bisa naik satu makro ya. Nah, anak-anak semangat. Siap Ustadzah. Alhamdulillah, aku sudah siap Ustadzah. Wah, semuanya alhamdulillah bersemangat untuk setor. Nah, lalu Ustadzah Lila memanggil satu persatu ananda. Oke, selanjutnya yang setor adalah Tia. Alhamdulillah Ustadzah, aku sudah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah, aku sudah hafal. Nah, alhamdulillah Mbak Tia sudah menambah satu makro. Ustadzah tulis di buku kontrol tahfidznya ya.
Oke, hari ini Mbak Tia menambah 1 makro. Nah, selanjutnya yang setor adalah Mbak Solihah. Alhamdulillah aku sudah siap Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah aku sudah hafal. Alhamdulillah ya, Mbak Solihah juga sudah hafal. Ustazah tulis di buku kontrol tahfidznya ya. Nah, Ananda semuanya pertahankan ya untuk setiap hari naik 1 makro ya. Nah, terus senantiasa mengingat ya pahala yang besar luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita yang mau menghafal Al-Quran. Belum lagi nanti di akhirat pun kita juga bisa loh memberikan hadiah untuk Umi Abi. Di surganya Allah dikumpulkan bersama Umi sama Abi. Masya Allah. Nah, selanjutnya yuk Mbak Maya silahkan untuk setor. Alhamdulillah Ustazah. Insyaallah aku sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'ala Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Ustazah, kok sulit ya? Maya nggak hafal. Menghafal Al-Quran itu susah ya. Loh, kenapa Mbak Maya? Kalau dilihat di buku kontrol tahfidznya Mbak Maya, sudah 2 hari loh Mbak Maya belum naik 1 makro. Susahnya di mana Mbak Maya? Nggak tahu Ustazah. Maya udah berusaha. Di rumah Maya juga tahfidz, dibantu sama Umi. Sudah hafal 1 ayat, tapi waktu di sekolah lupa lagi. Kenapa ya Ustazah? Mungkin Maya memang gak bisa nambah hafal
nggak boleh bilang gitu. Kan menghafal Al-Quran itu mudah. Nah, coba sekarang Mbak Maya lihat tuh teman-temannya Mbak Maya satu kelas. Ada nggak teman-temannya Mbak Maya yang satu kelas ini yang Mbak Maya belum hafal namanya? Ayo, ada nggak? Coba. Ya, hafal semua dong Ustazah. Kan semuanya teman-temannya Maya. Ustazah, jangankan teman-teman satu kelas, nama dari adik-adik kelas saja dan juga kakak-kakak kelas Maya hafal semuanya Ustazah. Kan semuanya temannya Maya. Setiap hari Maya bermain dengan mereka. Setiap hari Maya juga memanggil nama mereka. Ya mesti aja Maya hafal nama-nama mereka satu persatu. Nah, Mbak Maya hebat. Mbak Maya bisa hafal nama-nama teman-temannya Mbak Maya satu kelas. Bayangkan, padahal satu kelas itu ada 20 anak. Masya Allah. Tapi Mbak Maya hafal semua nama-namanya. Dan tidak hanya teman satu kelas, adik-adik kelas dan juga kakak-kakak kelas Mbak Maya hafal semuanya. Masya Allah, hebat. Nah, begitu juga dengan menghafal Al-Quran Mbak Maya. Nah, Mbak Maya harus menjadikan Al-Quran sebagai teman Mbak Maya. Ya, setiap hari dilantunkan ayat-ayatnya baik di rumah maupun di sekolah. Nah, Mbak Maya pasti akan mudah untuk menghafalnya. Dan Mbak Maya jangan lupa, kemarin Mbak Maya kan sudah tasmi. Ayo. Nah, Mbak Maya sudah hafal juz 30, sudah hafal juz 29, sudah hafal juz 28. Masya Allah, sekarang Mbak Maya sudah naik lagi ke juz 1. Masya Allah, hebat loh itu Mbak Maya. Nah, kalau Mbak Maya itu bisa menghafal juz 29, ya, 28, Mbak Maya pasti bisa menghafal juz-juz yang lain di dalam Al-Quran. Nah, Anda semuanya generasi khairul ummah, ya, masih ingat nggak ceritanya Ustazah Lilah tentang Abdullah ibnu Mas'ud? Ayo, nah, Ustazah ingatkan kembali ya kisahnya. Waktu itu, ya, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, betul, ya, dari malaikat Jibril. Nah, waktu itu yang turun adalah surat Al-An'am. Nah, kalau kita lihat nih di dalam Al-Quran, surat Al-An'am itu berapa lembar ya? Masya Allah, iya, sekitar 11 lembar. Nah, banyak sekali kan? Dan ternyata surat Al-An'am itu turunnya sekali turun. Jadi Allah menurunkan surat Al-An'am itu tidak dicicil-cicil seperti surat yang lain. Nah, Masya Allah, Rasulullah itu teladan kita. Bayangkan, sekali mendengar dari malaikat Jibril, Rasulullah langsung menghafal setiap kata-kata di dalam Al-Quran. Nah, begitu juga pada saat diturunkan surat Al-An'am. Seperti biasa, setelah wahyu itu turun, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Nah, para sahabat beliau dikumpulkan, lalu beliau membacakan surat Al-An'am di hadapan para sahabat beliau. Ya. Nah, setelah itu, ya, para sahabat mendengar
surat Al-An'am dibacakan oleh Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, setelah Rasulullah selesai membacakan surat Al-An'am, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan di hadapan Rasulullah, Ya Rasulullah, saya sudah hafal surat Al-An'am yang barusan engkau bacakan. Masya Allah. Nah, Rasulullah tidak kaget. Kenapa? Karena beliau tahu sahabat beliau itu, ya. Iya, ini ada anaknya ustazah, juga ikut belajar, ya, ikut belajar tahfidz. Nah, oke, ustazah teruskan ya. Nah, salah satunya ya ada Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang tadi beliau sudah mengatakan bahwasanya beliau hafal surat Al-An'am yang sudah dibacakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak kaget karena Rasulullah tahu Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat yang cepat sekali dalam menghafal Al-Quran. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah meminta Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan kembali surat Al-An'am di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Nah, apa yang dilakukan Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud langsung membacakan surat Al-An'am itu dari awal sampai selesai, sampai akhir. Dan Masya Allah, tidak ada satupun kesalahan. Masya Allah, ya. Nah, ada sahabat yang bertanya kepada beliau, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kok kamu begitu mudah sih menghafal Al-Quran? Padahal Rasulullah masih membacakan 1 kali di hadapan kita semua, tapi engkau sudah menghafalnya. Nah, apa jawaban Abdullah ibnu Mas'ud? Ya, saya bisa menghafal Al-Quran begitu cepat karena saya selalu apa? Ya, saya bisa menghafal Al-Quran begitu cepat karena saya selalu menyertakan Allah di setiap urusan saya, termasuk pada saat mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Masya Allah. Nah, anak-anakku semuanya, generasi khairul ummah, begitu juga pada saat menghafal Al-Quran, ya. Kita harus menyertakan Allah di setiap urusan kita, termasuk pada saat menghafal Al-Quran. Artinya apa? Nah, kita harus memperhatikan adab-adabnya, ya, pada saat menghafal Al-Quran. Bagaimana cara membawa Al-Quran, bagaimana meletakkan Al-Quran, bagaimana membawa Al-Quran, ya, termasuk pada saat berdoa, ya. Di awal kita berdoa, Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Masya Allah, ya. Nah, pada saat berdoa, ada berdoa harus kita gunakan, ya. Bagaimana kita meminta kepada Allah. Nah, pada saat kita meminta kepada Allah dengan adab yang baik, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Nah, ya. Oke, jadi setelah ini Mbak Maya, ya, Mbak Maya harus semangat untuk menghafal Al-Quran. Dan Mbak Maya pasti bisa, karena menghafal Al-Quran itu mudah, ya. Dan Mbak Maya, nah, seperti kisah tadi, ya, jadi harus diperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Nah, ya,
termasuk juga semua ananda generasi Khairul Ummah. Tamat, Masya Allah. Oke, nah alhamdulillah Ustazah Aini sudah selesai berkisah ya. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah adab pada saat kita menghafal Al-Quran ya. Diperhatikan lagi ya, pada saat kita mau menghafal Al-Quran, perhatikan adabnya, termasuk pada saat berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan untuk menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu mudah ya. Oke, alhamdulillah, semoga bermanfaat kisah dari Ustazah Aini akhiri, dan sampai jumpa di kisah-kisah Ustazah Aini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.